kabarnya ya alhamdulillah seperti yang dilihat. Cuman kemarin-kemarin sempat ada pemberitaan meninggal katanya. Cuman ya mungkin nggak tahu itu kebutuhan vlog atau konten. Tapi kalau dari pihak lawyer saya kemarin suruh diusut. Cuman ya saya sih nggak terlalu mempermasalahkan itu ya. Tapi kemarin pemberitaan yang kami dengar kan dari artikel-artikel itu kan, menurut berita yang tersebar, hoax yang tersebar adalah Kang Teddy punten Kang meninggal akibat COVID-19 gitu. Itu berarti tidak benar kan ya Kang ya? Tapi untuk COVID-19 nya sempat kena atau gimana Kang waktu itu? eh apa Kalau berita itu ya nggak bener ya. Saya sekarang juga masih alhamdulillah masih sehat. Terus buat covidnya sendiri karena saya nggak kemana-mana, ya alhamdulillah sehat gitu. Karena cuman berdua sama si Dede kan. Kalau saya kena mungkin si Dede juga lebih rentan ya, namanya anak-anak gitu. Oke, berarti kena COVID-19 pun juga hoax ya Kang ya? Iya, Oke. cuman hoax aja Oke. itu. Tapi kelihatannya Kang tadi agak turun nih berat badannya nih. Kalau Iya. boleh tahu kenapa Kang, abis mungkin kena sakit lain atau banyak pikiran atau mungkin Kang Oh seperti apa ya, Kang? kalau emang mungkin namanya banyak pikiran pasti, terus kurang istirahat juga karena emang ganti ganti jadi seorang ibu single father gitu ya. Nggak ada. Jadi ya otomatis waktu malam juga harus standby buat susunya si Dede, ganti popoknya. Jadi emang banyakan waktu yang emang difokuskan buat kebutuhan si Dede lah gitu. Jadi bercabang ya Kang ya Ya, pikirannya. pikiran juga lumayan karena emang ya mungkin karena pandemi juga hampir 2 tahun ya. Ini udah agak lama juga. Terus rencana yang tadinya mau ke luar negeri lagi ke pending lagi gitu. Kemarin kan mau ke Jepang lagi, taunya visa udah turun. Cuman di hall karena masih Travel ban. COVID-19 itu ya belum lampu hijau lah dibilangnya. Ke Jepang dalam rangka apa Kang kalau boleh tahu? Ke Jepang ya namanya itu disebutnya jitsu. Jitsu itu dulu kan masa kensu ya, training buat namanya pertukaran kinerja dari tenaga kerja Indonesia buat meningkatkan etos kerja sama eh, ibaratnya kinerja yang emang orang Jepang itu disiplinnya gimana, ketekunannya gimana, kita adopsi, kita tuker pertukaran karyawan ke sana, terus nanti kita belajar di sana sambil bekerja, kita juga dapat uang saku. Nah, kalau sekarang dulu kan udah kontrak 3 tahun, sekarang mau kalau jitsu bisa 3 sampai 5 tahun lagi Oke. gitu. Berarti semacam pelatihan ya Kang ya? Ya, pelatihan banyaknya di ini legalitasnya jelas dari Depnaker, Depnaker gitu. Oke. Tapi untuk saat ini sendiri Kang Teddy bekerja atau berprofesi sebagai apa Kang kalau boleh tahu? Kalau saat ini sih belum ada kerjaan jelas ya. Paling ya sekarang ya paling ngasuh si Dede aja gitu. Terus masih fokus nggak kemana-mana kemarin karena emang mau ke sana mau ke sini masih PPKM juga, terus ada pembatasan jadi emang ruang lingkup selama 2 tahun ke belakang nggak bisa gerak gitu. Dulu sempat ternak juga kan, ternak ikan, cuman beli dari bandarnya misalkan 1 kilo lele 25.000. Pas karena covid tukang lele pecel lele itu pada tutup, restoran pada tutup, akhirnya bandar nerima lagi bisa turun sampai 2018 1 kilonya, jadi nggak dilanjut juga waktu itu. Oke, itu berarti sudah bisa dikatakan masih belum dapat pekerjaan baru selain harapan dari Jitsu itu tadi ya Kang ya? Iya.
paling Kalau untuk pertukaran apa untuk pelatihan itu sudah direncanakan kapan kan? Dari kapan kalau boleh tahu? itu udah 2 tahun ke belakang sih, pas mau Oke. apa, mau sebelum covid tuh Februari udah mau berangkat. Taunya ke pending karena kita dipanggil sekitar Maret di BAP waktu dulu kasusnya, karena apa, dibilangin ibunya ada pembunuhan berencana pasal 338, dan alhamdulillah hasilnya nggak terbukti ya, karena ya jejak rekam medis juga komplit, emang dari batu empedu, asam lambung, darah tinggi sampai 220, pembuluh darah ada yang pecah waktu itu gitu. Jadi hasil dari otopsi menandakan nggak ada tindak apa kriminal atau yang diberitakan sebelumnya gitu. Kenapa? Apa bintang? Malu. Oke, Kang, tentu Dede kan juga banyak kebutuhan ya, susu, popok, makanan dan lain-lain. Berarti selama 2 tahun terakhir ini seperti apa Kang? Mengingat Akang juga tadi bilangnya kan belum ada Iya, pekerjaan yang tetap betul, gitu. itu Seperti apa Kang? kerasa banget ya. Tahun pertama ya alhamdulillah banyak yang bantu juga ya, dari lawyer juga Pak Ali, saya mengucapkan makasih banyak. Pak Ali Nurdin itu ngebantu beberapa bulan ke belakang buat apa, support susu popoknya juga, saya nggak munafik. Terus ya kebanyakan sih dibantu apa, kayak bibi yang dulu dimodalin saya, atau saudara yang dulu emang dimodalin, atau temen yang emang dulu apa ya, bilangnya saling bantu ya, dulu pernah dibantu, pas waktu kemarin ya saling bantu lagi lah gitu. Kalau kita tarik waktu ketika almarhumah masih ada gitu, berarti Kang Teddy masih ada pekerjaan atau seperti apa waktu itu, pembagian nafkahnya seperti apa? Waktu dulu kan dari salon ada, terus salonnya emang apa, dipercayakan ke saudaranya sama almarhumah. Terus salonnya habis itu tempatnya dikontrakin, sekarang jadi nggak jalan lagi. Terus ada dulu itu ada usaha material, ada usaha kosan, cuman kan kosan juga 2 tahun ke belakang emang dikosongin dulu, karena kan emang dibilangnya apa ya, harus nggak boleh bergerombol lebih dari 5 sampai 10 waktu itu dari anjuran pemerintahnya. Jadi takut ada sesuatu yang dikhawatirkan, akhirnya ya dikosongin selama 2 tahun ke belakang. Kemarin dicek itu baru ada 7 kamar, itu juga harian, bulanan gitu. Iya. Nah, berarti kan selama ini masih beberapa orang membantu nih Kang. Dan aku juga selain memikirkan finansial, tapi juga membutuhkan berpikir untuk memberikan kasih sayang juga ke anak gitu. Sejauh ini Kang, seperti apa sih Kang menjadi single father? Kendala-kendalanya dan lelahnya seperti apa sih Kang kalau boleh tahu? Ya saya sendiri sih apa ya, dinikmati aja ya, nggak merasa terbebani, karena emang apa udah jadi amanah kan, si kecilnya juga jadi single father. Lumayan berat ya tugas seorang ibu itu, saya udah nyobain 24 jam waktu harus standby ibaratnya, terus 7 hari seminggu nggak ada liburnya, ibaratnya hampir ya. Dari pertama kita harus perhatiin dari makan, minum, terus mandi, belum apa yang lain-lainnya lah buat kebutuhan si kecil gitu, sampai apa pertumbuhan dari setahun itu sempat demam berapa kali kan, harus diperhatiin itu apa namanya pertumbuhan gigi, biasanya demam, terus diimunisasi juga demam. Jadi harus sedia apa namanya itu paracetamol buat penurun demam atau pengecek suhu, jadi harus udah semuanya udah di prepare aja. Jadi emang harus lebih apa ya, dibilangnya single father atau jadi seorang ibu itu emang tugasnya emang apa ya, luar biasa lah ya. Makanya menyita kurang istirahat, berat badan juga berkurang ya, wajar mungkin, karena emang apa kita lebih fokus mikirin kebutuhan si kecil daripada kita sendiri itu. Dulu kan ya aktivitas banyak di luar, kita bisa
olahraga, dari olahraga nafsu makan banyak, sekarang paling dibatasi olahraga seminggu 2 kali, itu juga ya udah itu aja paling. Kang, kalau misalnya nanti program yang ke Jepang itu bisa terwujud nih, katakanlah Jepang sudah tidak travel ban gitu, nanti Dede akan dititipkan atau seperti apa Kang nanti? Nah Diurus ini sama kan siapa? karena apa, saya mantan Kensu, jadi si Dede juga bisa dibawa juga, Oh, gitu. bisa dibawa terus ke sana juga bukan dalam artian kerja fokus, karena apa ya, temen sama kakak udah buka LPK gitu, jadi Apa tuh Kak? LPK? LPK buat ke Jepang, kerja ke Jepang gitu, bekerja sama dengan Disnaker. Jadi emang ada apa, jadi udah paling ke sana sambil main, tapi bisa ya sekalian apa ya, bisa sambil arbeito apa ya disebutnya, kerja sampingan lah. Terus sebelumnya juga mungkin atau di sana juga banyak orang Indonesia yang bisa apa, ada daycare gitu ya, babysit, baby ya bisa jagain, kita taruh berapa jam buat di apa, di daycare dulu si dedenya. Jadi pasti dibawa juga sih. Oke. Nah, sejauh ini ada perkembangan informasi nggak, Kang? Maksudnya akan berangkat kemungkinan mungkin tahun depan ketika Jepang sudah mulai membuka lagi atau Kalau tadi informasi bulan 1-2 udah lampu hijau. Kemarin baru mensetsu, baru apa disebutnya, wawancara sama orang Jepang langsung by apa, by Zoom gitu gitu. Jadi udah ada gambaran lah, udah mulai apa, new normal itu benar-benar gitu. tapi Kang tadi sudah siap, maksudnya tinggal di negeri orang, menjadi single father, dua hal itu kan tidak mudah ya Kang ya. Kita tinggal di negeri sendiri aja kadang kesulitan gitu, apalagi tinggal tinggal di negara Jepang yang notabene bukan negara kita, berbeda budaya dan disiplinnya sangat tinggi, sementara harus bawa anak juga, bawa dedek dengan lingkungan yang baru, semuanya serba baru, bahasa dan suhu di sana kan juga baru gitu. Seperti apa Kang mempersiapkan dan meyakinkan diri Akang sendiri seperti apa? Kalau saya sih udah pernah apa ya disebutnya seikatsu, itu apa, kehidupan orang Jepang udah pernah kan selama 3 tahun sebelumnya di Jepang, jadi udah tahu gambarannya gimana gitu. Jadi lebih nyaman di negeri orang sih, Oh gitu ya. dari baratnya mereka bukan negara agama, tapi apa, syariatnya udah menjalankan agama gitu. Kayak buang sampah mereka tertib orang Jepang gitu, nggak kayak apa, bangsa-bangsa yang mungkin ya yang apa ya, selain Jepang itu yang saya lihat, mereka itu dari tabako apa rokok itu, rokok itu mereka punya hijara atau apa, asbak, asbak poket. Jadi walaupun mereka jalan keluar, mereka ngebuang sembarangan, ada poketnya gitu. Jadi negara bukan negara Islam tapi yang jalanin udah syariat Islam, udah bagus. Saya lihat dari seikatsunya itu udah apa ya, udah enak. Terus tiap ketemu juga mereka nggak ngucapin salam, tapi ada dibilangnya aisatsu. Aisatsu itu dibilang apa, kayak ohayo gozaimasu itu selamat pagi, kalau siang konnichiwa, malam konbanwa. Jadi mereka emang udah ngebudayain buat apa, greeting gitu, tegur salam sapa itu mereka udah gitu. Jadi nyaman sih kalau buat kita, buat saya sendiri, diam di negara yang emang apa, cuman emang tadi yang dibilangin, kita harus adaptasi sama suhunya. Kayak di Fukushima dulu -5 kan, kulkas aja udah zero kan, udah kosong. Ini -5 harus gimana, kita harus prepare-nya dari apa, ngangetin ruangannya, kita harus pinter-pinter juga sih gitu. Itu kan program akan kurang lebih 3 sampai 5 tahun ya Kang ya? Atau Ya seperti apa nanti? bisa bolak-balik kalau saya nantinya. Oh, oke. Rencananya berarti Rencananya misalkan kalau sebulan 2 bulan atau langsung street misalkan sekitar 5 tahun, kalau nyaman ya lanjut, mungkin apa ya dibilangnya, nyaman di sana ya di sana gitu. Gitu biar apa ya, anak juga buat pendidikan lebih bagus di luar negeri sih gitu. Tapi selain itu juga udah kemarin visa sih udah turun juga yang di Australia.
Jadi pilihannya banyak sekarang, optionnya pizza Australia, pizza Jepang udah turun juga, pizza Australia turun, terus pizza Korea juga udah turun gitu. Karena dulu saya ngeplaynya kan pizza bisnis gitu. Jadi emang apa ya, nyari yang terbaik lah di sananya gitu. Oh ya, Akang tinggal di sini udah berapa lama Kang di Saung Bintang ini? Di sini ya dari 2019, hampir ya setahun setengah lebih lah. Tahun setengah lebih. Iya, setahun setengah lebih. Iya, sayang. Pindah ke sini pas ke almarhum Udah meninggal, terus wartawan nyerbu ke sana. Itu masih ada dulu sewa kan setahun. Baru kontrakan itu ya? baru 6 bulan digedor terus, kurang istirahat, kurang tidur, terus apa ya dibilangnya, ya emang pingin nenangin diri lah. Akhirnya saya searching di Facebook, ada di market itunya apa, marketplace ya, Marketplace ya, yang di marketplace-nya akhirnya dapat, saya pingin saung balong gitu, taunya dapat ini. Berarti ini sudah terima jadi atau Belum, ini cuman balong aja itu, sama ini musola kecil ini. Terus akhirnya kemarin bikin saung-saungan lagi gitu. Apa sayang? Kang Teddy ini kan jadi apa ya, menimbulkan spekulasi sendiri dari masyarakat kan. Mungkin sebelumnya kita tahu Kang Teddy walaupun sebelumnya ngontrak tapi bisa dikatakan itu rumah yang masih dikatakan lumayan bagus lah gitu, seperti itu. Sementara Kang Teddy sekarang pindah di sini, mungkin buat Kang Teddy adalah ini tempat yang tepat untuk mencari kenyamanan kan. Tapi masyarakat luar kan kita tidak bisa mengendalikan tuh pikiran dan komentarnya gitu. Dengan tampilan luar yang maaf seperti ini, tapi memang tujuannya di dalam tuh memang untuk keteduhan hati Kang Teddy dan pikiran Kang Teddy sendiri gitu. Sebenarnya apa sih Kang yang terjadi sebenarnya, yang akan rasakan sekarang ya? Kalau saya sendiri nggak pernah mikirin apa pendapat orang, yang penting nyaman buat saya sendiri sama si Dede gitu. Jadi kalau emang orang apa ya, orang bilang misalkan diem diem di tempat yang emang gubuk bambu atau apa ya, emang kenyataannya begitu gitu. Jadi emang saya terima aja gitu. Jadi nggak pernah mikirin apa ya, dibilang pendapat orang. Kalau emang menurut kita nyaman, terus saya suka, ya udah gitu aja. Oke. Gitu. Kang Teddy sebelumnya belum terpikir atau mungkin tidak terpikir untuk membeli rumah yang mungkin berwujud bukan saung gitu, atau seperti apa Kang? Dulu waktu ada ibunya sih sempat kepikiran mau beli rumah bupati di Purwakarta, sama ibunya si Dedek sama Bunda Lina almarhumah. Cuman itu karena pikiran dulu mau beli rumah itu karena kamarnya pas, banyak buat anak-anak, terus akses dulu anak-anak dari Jakarta ke Purwakarta deket lewat tol Cipularang. Cuman keburu meninggal, akhirnya nggak jadi di follow up gitu. Akhirnya ya pas saya lihat cuman berdua sama si Dede, ya udah nyari yang nyamannya saya aja gitu, nggak mikir lagi yang lain-lain gitu. Maksudnya kami di sini untuk kalian pun tadi Kang klarifikasi kan, kan ini berita yang tersebar kan, gosip yang tersebar kan Kang Teddy jadi maaf, jadi tidak seenak dulu hidupnya. Ada yang bilang sudah lagi sulit ekonominya sekarang, makanya tinggal di saung, nggak mampu beli rumah yang wujudnya rumah gitu. Itu seperti apa Kang? Maksudnya mungkin Kang mau klarifikasi atau apa gitu Kang, buat pemirsa Info juga sekalian. Kalau buat selama pandemi emang kerasa banget ya. Saya juga emang susu popok, kebutuhan saya sendiri juga emang lebih diprioritaskan buat si Dede. Emang dibilangnya kalau emang yang kerasa banget lah selama pandemi itu. Terus emang gimana ya, nggak susah gerak aja. Biasa saya kerjakan di luar negeri gitu, jadi kalau di Indonesia emang nggak ada lowongan kebanyakan, gimana ya, jadi ya udah
Ya bertahannya sampai normal lagi, baru sekarang kan normal-normal lagi gitu. Terus diberitakan emang nggak beli yang rumah besar atau itu, ya emang apa, kondisinya juga kita kan lebih mikirin apa, ke arah hematnya, ngiritnya gimana gitu. Terus cuman tinggal berdua, ya nggak kepikiran yang aneh-aneh lah. Udah yang penting tenang lahir batin, bisa ibadah, bisa besarin si Dede, terus costing buat yang keperluan sehari-hari sama yang lainnya bisa kita hemat lagi gitu aja. Tapi ini kan sebelumnya kan kita tahu kalau dari Rizky Febian sendiri kan katanya mau bantu Dede gitu kan, masih membiayai Dede gitu. Itu sampai sekarang gimana tuh Kang? Kalau boleh tahu, maksudnya masih rutinkah memberikan sumbangsi atau seperti apa Kang? Saya bukannya mau apa, menyinggung masalah itu ya, cuman kalau maaf Aiki sih nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Saya berani sumpah ya, bukannya ini, kalau emang nggak ini ya emang udah nggak pernah gitu aja. Udah nggak pernah, berarti sempat pernah Kang? Nggak pernah, Oh sama sekali nggak pernah sama sekali gitu. Kalau Teh Putri pernah langsung beliin apa dot gitu, apa keperluan baju gitu. Itu di pas ibunya meninggal gitu aja. Berapa bulan udah itu nggak ada, ya udah saya juga nggak mikirin apa yang seperti yang diberitakan minta ke kakaknya karena artis atau ke ini, nggak kepikiran sih. Yang penting kita apa gimana ya, gimana bertahan biar si Dede sehat, itu aja, sehat terus tumbuh dewasa, itu aja. Berarti sampai sekarang dari Ya katakanlah yang dari keluarga pihak sana gitu nggak masih ada sama sekali kalau yang saya ini gitu. Jadi terakhir berarti Teh Putri berarti ya? itu beritanya cuman ya itu berita Teh Putri juga itu Baru-baru meninggal itu. pas meninggal aja masih waktu masih belum dilarang apa ayahnya. Oh berarti ini dilarang. Iya udah dilarang. Om maaf nggak bisa lagi ketemu si Dede, dilarang udah sama ayah gitu. Itu ya udah, saya sih nggak bisa apa-apa ya. Dari awal juga kita nggak mikirin apa buat minta bantuan dari siapapun gitu. Cuman ya alhamdulillahnya apa ya, ada beberapa yang emang ya kayak Pak Ali itulah, Pak Ali Nurdin gitu. Tanpa diminta Pak Ali langsung apa bantu aja buat susu popoknya si Dede gitu. Kang tapi punten ini kan berita yang tersebar kan judulnya mungkin mengundang ya, maksudnya kini Teddy tinggal memprihatinkan di saung seperti itu, Oh maksudnya yang dengan segala judul yang ya seperti itu gitu. itu Ini akan menimbulkan spekulasi nih Kang, maksudnya emangnya punten nih Kang, warisannya almarhumah udah habis atau gimana Kang, kan masih diakalkan gitu. Seperti apa sih Kang sebenarnya? nah itu saya faktanya? perlu klarifikasi lagi. Emang tadi temen juga yang apa, yang di luar negeri pada nanyain katanya apa ya, dibilangnya dia nggak percaya lah dari berita itu, sampai dibilangnya ya mungkin dari judulnya tadi dibilangin tinggal di gubuk terus dalam keadaan keprihatinan. Ya saya sendiri sih apa ya, dibilang gitu, selama kita nggak ngerugiin orang atau emang kita nggak nyusahin orang, ya udah, saya mah nggak mikirin clickbait atau judul yang ditampilkan dari si media itu sendiri. Sempet ada beberapa orang yang dari lawyer sendiri bilang udah tuntut balik karena ini masuknya apa, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan katanya. Udahlah saya nggak mau ambil pusing kata saya. Terus masalah tadi juga hak waris sampai 2 tahun lebih ini belum dibagikan di hall. Dan semua aset ada di Teh Putri yang dulu dibawa di safety box itu. Di apa? Di bank swasta itu diambil semua. Jadi belum dibagikan, dan kemarin sih rencana lawyer juga gugat waris aja Kang, udah lama katanya, kasihan buat si Dede sama Kang, emang ada haknya karena ditinggal mati bukan ditinggal cerai. Terus emang harus dibagiin itu. Kalau secara ajaran Islam katanya 40 sampai 100 hari udah beres. Karena biar apa?
mengantarkan jadi amal ibadah ke almarhum bundanya gitu. Makanya saya udah serahin semuanya, didelegasikan semua ke lawyer. Jadi ya terserah lawyer lah kata saya. Saya udah nggak mau ikut campur, nggak mau banyak pikiran, apalagi kalau saya ngebahas tentang hak waris. Dikit-dikit kan media itu main clickbait lagi, terus ngejuduin dulu juga apa pembunuhan karena pingin hartanya katanya, padahal kan emang pure sakit gitu. Terus yang dilihat juga jejak rekam medis emang pingsan 4 kali, yang keempat nggak ketolong gitu. Jadi emang ada jejak rekam medisnya. Yang dibilangin di media kan tahu sendiri, sampai dibilang pembunuhan berencana pasal 338, padahal kalau dibilang pembunuhan terus orang-orang bilangnya itu pohon duit, kenapa saya harus nebang pohon duitnya? Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Makanya udahlah kata saya, biarin lah yang orang bicarain saya tentang A, B, C sampai Z itu ya ibaratnya ngiparatan dosa lah, ngurang-ngurangin dosa kita gitu. Jadi emang kalau dipikirin dan dilihat, malah teman-teman yang dekat sama keluarga yang kebawa kepancing emosinya, jengkel. Lihat ada permainan clickbait dari judul YouTuber atau vlogger yang bilang bla 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 bla. Kalau saya sih selama selama itu nggak ngerugiin saya atau ini, ya udahlah biarin aja lah. Tapi berarti setelah almarhumah meninggal sampai sekarang tidak ada harta warisan yang dipegang, maksudnya ada di tangan Kang Teddy itu nggak ada? Nggak ada. Jadi selama ini konflik-konflik yang terjadi itu konflik-konflik mempertanyakan apa yang memang belum ada di tangan Kang Teddy. Iya. Jadi selama ini saya klarifikasi lagi buat warisan atau apa juga emang saya udah serahin ke lawyer biar mereka yang handle gitu, karena tahu lah nanti gimana ngurusnya saya nggak tahu, mungkin tentang hak waris atau apa, jadi udah saya delegasikan dulu ke Pak Ali sama Bu Wati. Udah nggak ikut campur lagi. Kemarin sih Pak Alinya karena ada baksos di motor besar gitu, perkumpulan motor besar di Bali sama di mana itu, akhirnya ke pending juga katanya. Kalau saya sih udah saya percayakan ke Pak Ali sama Bu Wati, ya udah sampai sekarang, walaupun posisinya sempet sampai 2 tahun lebih kan ini. Harusnya emang kalau dari gosip kan masih ada harta gono gini, ada harta warisan gini. Kenyataannya kan patujaiyah berlawanan. Saya sendiri diam di gubuk bambu, yang dibilangin penggelapan 5 miliar. Kemarin sempat ke Polda juga. Nah di Polda itu di Polda juga diperiksa, emang kita di print out dari tabungan nggak terbukti sampai sekarang juga. Malah kemarin saya tanyain juga pihak dari Poldanya nggak tahu gimana sampai mana kasusnya, mereka malah pada diem. Akhirnya saya minta sama lawyer, minta perlindungan hukum lagi, takut ada yang nggak amanah atau apa semuanya. Akhirnya ke Prospam sama ke bagian hak asasi gitu, perlindungan hak asasi aja gitu. Karena emang dari kita di bulan April diperiksa, April dilaporin lagi penggelapan katanya penggelapan 5 miliar. Terus saya print out semua, tabungan saya nggak pernah ada 5 miliar. Terus nggak ada transaksi juga sama sama AIK atau apa, nggak ada gitu. Tapi untuk dari keluarganya Teh Lina sendiri masih suka kirim bantuan atau seperti apa kan? Oh nggak pernah, dari awal juga nggak pernah, karena nggak ada kontak juga, mereka juga udah langsung ya nggak ada kontak. Dulu kan sempet di berita bikin statement yang aneh-aneh, makanya mungkin malu juga lah gitu. Jadi pas yang dituduhkan, yang dibilangin ternyata nggak terbukti gitu, makanya ya udahlah biarin lah gitu. Berarti bisa dikatakan hubungan Kang Teddy dengan keluarga Teh Lina sendiri itu kurang adem ya, atau kurang baik atau seperti apa? Kalau kurang adem dibilang, saya nggak pernah mempermasalahkan, cuman
dari pihak sananya dulu kan apa ya dibilangnya apa ya bikin statement di media yang emang tadinya mungkin mau menjatuhkan saya, jadi ya udah mereka sendiri yang malu, ya udah. Waktu tahun pertama meninggal almarhumah bunda itu kan ada statementnya bla 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 bla, cuman saya lihat udahlah, nggak direspon atau nggak ditanggapi. Jadi kalau emang ini dari dulu juga ya sebatas ya paling kalau ini nggak terlalu dekat enggak juga gitu. Kang tadi balik lagi soal rumah ya Kang ya. Dengan segala pemberitaan yang ada, dengan judulnya mungkin bilang Kang tadi sudah dalam keadaan yang sulit gitu. Tapi Kang tadi sendiri sekarang merasa itu benar nggak? Maksudnya ini adalah titik terendah untuk dari sekian tahun Kang Teddy hidup, ini adalah titik terendah Kang Teddy dalam hal finansial terutama. Iya betul, kerasa banget lah. Setelah apa namanya COVID-19 ini kan hampir 2 tahunan lah ya. Jadi dulu sebelum sini saya kerja juga di Amerika, ya di luar negeri, ya alhamdulillah kan gajinya juga lumayan. Dari saya kerja di restoran, terus jadi terapi buat pengobatan pijit atau bekam buat itu. Jadi dulu biasa gajian atau pegang uang dolar, ya pas kesini istri meninggal, terus harus fokus jagain bayi, nggak bisa dilepas. Akhirnya ya udah pas kesini emang kerasa banget COVID itu. Ada tabungan kah atau seperti apa kan? Kalau tabungan udah udah habis lah ya, dibilangnya udah ludes ya, emang dibilangnya gimana ya, kita juga selama 2 tahun orang kan dibilang sebulan COVID aja atau disebut lockdown aja udah sampai tahu sendiri lah berantakannya gimana gitu, pusingnya gimana gitu. Kan Ya, ada berita lagi, kabarnya Kang tadi jatuh sempat menikah lagi setelah almarhumah tiada, dan seperti apa sih Kang sebenarnya? Jadi dulu itu ada temen pas lockdown minta kerjaan, terus saya masih ada aktivitas buat jaroh ke Kasepuhan Cirebon. Jadi masih ada 2 hari 3 hari, akhirnya saya hiring buat teman saya yang nggak kerja itu cuman beberapa bulan lah. Jadi nikah sih nggak juga gitu. Berarti belum ada Belum, istri ya? iya belum ada istri lagi gitu. Berarti kabar soal sudah menikah lagi dan bahkan sudah minta diceraikan lagi itu belum ada ya? Nggak ada. Nah rencananya nikah mungkin apakah dalam waktu dekat sudah ada pandangan untuk mencari istri baru atau seperti apa, atau masih mau fokus untuk bekerja dulu di Jepang untuk? Ya lebih jelasnya fokus ke yang emang kerjaan atau emang memperbaiki membenahi diri lah gitu, karena emang ada yang suka, tapi kadang-kadang kita kan nggak bisa suka doang gitu, harus secara materinya harus kita pikirkan juga gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Kang, ada nggak sih Kang yang ingin Akang sampaikan atau klarifikasi ke masyarakat atau pemirsa Insat di rumah gitu soal pemberitaan Kang Teddy sekarang bangkrut, jatuh miskin, tinggal di gubuk gitu. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan nggak Kang? Yang disampaikan kepada netizen atau ini ya dibilangnya jauhi gibah lah, jangan banyak ngegosip gitu. Kalau emang itu nggak bikin duit atau nggak ngasilin, nggak usah gitu. Itu aja. Kalau emang nanti dia ngegosip terus menyebarkan fitnah atau ibaratnya berita yang emang gibah itu sampai di yaumil akhir juga bakal dipertanggungjawabkan. Jadi kalau saya sih ngeri kalau dengar Ustadz Uje dulu ceramahnya bilang ya yang bisa nyelamatin diri sendiri itu bukan sholat atau
bukan sodakoh atau bukan itu, tapi ya itu menjaga menjaga aib saudaramu itu salah satunya juga bisa menjauhkan dari api neraka juga gitu. Kang, sorry, 2 pertanyaan terakhir. Masih sering rutin nyekar atau gimana? Nyekar kalau ini paling ada, sekarang kebilang agak telat ya, kemarin 2 bulan ke belakang nyekar ya, sekarang biasanya sebulan sekali lah. Sekarang udah agak berkurang juga karena emang posisi hujan, tanah di sana juga tanah merah, kadang-kadang bawa bayi juga agak licin gitu, nggak bisa ditinggalin si dedenya Terakhir kadang-kadang. kapan tuh Kang kalau tahu? Terakhir ya 2 bulan ke belakang. Oh, 2 bulan ke 2 bulan ke belakang. Oh ya, sama mungkin ada peninggalan atau pesan nggak sih masih sebelum almarhum meninggal untuk tanda kutip jatahnya Dede Bintang nih untuk HPS itu berapa gitu, atau belum sama sekali hanya menyerahkan ke lawyer sejauh ini Kang? Sejauh ini sih dulu sempat sama Aiki sama Teh Putri itu secara kekeluargaan dimediasi di KP yang di daerah Lengkong ya. Saya nggak sebutin KP-nya, cuman di situ sempat 2 kali. Cuman tadinya kalau anak-anak udah deal, misalkan pingin apa, terus saya kasihin, terus anak-anak pingin apa udah deal. Pernah Ikinya besoknya bikin statement di YouTube-nya Bunda Maya, katanya udah beres urusannya, udah secara keluar. Tapi mungkin ada yang nyetir di belakangnya karena mungkin nggak tahu gimana, besoknya malah ada tuntutan lagi, tuntutan penggelapan lah, inilah, terus nguasai hak waris. Padahal kan saya bilang juga hak waris kalau ini patujaiyah nggak sesuai yang diberitakan. Kalau saya ibaratnya ngegelapin 5 miliar atau emang ini mana buktinya? Karena dari Polda kemarin diperiksa juga di print out nggak ada gitu. Berarti sampai sekarang belum ketahuan ya, mungkin sekian persennya Kalau persentase kemarin ke pengadilan agama dapatnya 1,6 saya. Kalau anak nggak tahu lah, kalau ini kan perempuan biasanya lebih kecil lagi. Cuman saya kemarin tuh pasang di angka itu kalau emang semua ditotalin misalkan berapa M, dapatnya lumayan gede juga. Cuman saya nggak minta ke angka nominal itu. Cuman buat si dede aja, buat masa depannya pendidikannya di angka 500 gitu. Terus saya kasihin semua yang emang anak-anak pinginin gitu. Warisan itu berwujud apa aja sih Kang? Mungkin peninggalannya ada apa aja? Mungkin kontrakan kah atau Tanah yang di mana? Pangalengan dulu ada 2 hektar, yang 1 hektar dijual keluarganya, tinggal 1 hektar lagi. Terus yang di Cihideng ada rumah, di Majalaya ada rumah juga, terus di Ciamis ada tanah sama balong katanya, terus rumah di Panyawangan sama ruko, terus gudang yang di Panjelekan gitu. Jadi emang banyak, tapi yang ya saya juga nggak terlalu tahu mendetailnya. Akhirnya ya udah serahin ke lawyer biar mereka nyari ke dibilangnya ke bagian pertanahan sama itunya, mana yang emang atas nama Bunda almarhumah Bunda Lina. Nah pemirsa, saat ini saya sudah ada di dalam Saung Bintang nih, tempat tinggalnya Kang Teddy dengan Dede Bintang. Kang Teddy, ini kalau boleh tahu ini ruang apa nih Kang? Ini sih biasanya buat ruang main si Dede ya, lebih lebih dibilangnya ngasok gitulah, ngasoknya Ini tempat. ada mungkin apa? Ada kolam-kolamnya kecil-kecil ala-ala Iya. gitu Kang. Ini sebenarnya memang dibuat sengaja atau seperti apa nih Kang konsepnya? Kalau konsepnya ya biar ada airnya kayak lebih tenang ke pikiran sih. Jadi ada air terjunnya gitu dibikin. Ini bikin sama teman-teman dulu. Jadi emang dulu belum ada, terus saya dengar suara air agak nyaman. Terus ya akhirnya ya bikin buat ngademnya di sini sekalian ngasih makan si Dede lah. Nah kalau ruangannya ini apa nih Kang kalau boleh tahu? Ini dibilang musola juga. Musola. Musola
ya buat apa tamu atau ada yang sholat, cuman kadang-kadang ada temen yang nginep juga, suka ada yang nginep nggak apa-apa Oke. gitu. Nah, kalau ini kan tempat untuk main si Dede dan ini musola. Terus untuk tidur sendiri di mana Kang? Akang sama Dede? Tidur sih di saung yang Oh di satu sebelah, lagi. oh di sebelah sana ya. Ini baru Kang atau gimana? Ini kebilang apa ya, udah lama juga sih pas saya nempatin dibangun sini. Oh di sini ini tempat tidurnya Kang Teddy sama Dede gitu. Heeh, Oh nah. tidurnya di sini Mm-mm. Oke. Oh. berantakan jadinya. Pemirsa, disinilah tempat Kang Teddy dan Dede untuk tidur. Di depan sini ada semacam ini apa nih Kang? Ada ikannya di dalam kah atau seperti apa Kang? Ada ikan nila, Ada ikan nila di ikan juga nila di sana. sama emas, ikan mas. Oke, ini juga Kang Teddy yang ngerawat nih, yang Iya. ngolah juga nih. Ya ini udah alami kan kalau ini Oke. gitu. Nah, mungkin dari ruang tadi tempat bermain Dede dan ada semacam kolam kecil, di sini juga lurus ada ruangan untuk tidur, saung untuk tidur dan di sana ada toilet ya Kang ya, kamar mandi juga. Oke, Kang boleh intip dalamnya bentar nggak Kang? Boleh ya Kang ya, dikit aja Kang. Berantakan bentar. Yap, nggak apa-apa Kang. Atau mau kita cut dirapin dikit doang juga nggak apa-apa sih Kang? Paling bonekanya bentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lampu, nggak ada lampu. Oh dari dia aja. Nah pemirsa di saung ini kan sudah terbagi ya pemirsa zonasinya. Kita masuk sudah ada pemandangan musolah ini di belakang saya dan di depan saya ini ada ruang bersantai untuk Dede Bintang dan Kang Teddy. Nah lurus lagi kita akan disuguhkan pemandangan kolam yang dimana dalam kolam itu terdapat ikan mas dan ikan nila. Dan di sebelah sana di saung yang satu lagi pemirsa itu merupakan tempat tidur Dede Bintang dan Kang Teddy. Nah biasa kan kebutuhan anak kecil kan banyak nih pemirsa. Ada yang untuk membuat makanan, mengolah makanan dan membuat susu dan lain-lain. Nah disinilah tempat Kang Teddy untuk membuat susu untuk Dede Bintang sendiri. Ini berarti bisa dikatakan dapur kecil lah ya Kang ya? Iya. Ya udah keadaannya begini ya, apa dibilang dapur kecilnya ya kayak gini. Tapi kalau untuk misalnya kan biasanya ada kompor mungkin untuk masak air panas atau mie instan atau gitu di mana Kang kalau boleh tahu? Itu di sebelah sana. Oh di sana Iya, masih di sana juga. Kalau sejauh ini berarti banyak yang bertamu atau mengunjungi Kang Teddy gitu nggak sih Kang? Ya kalau teman dekat sama sahabat sih banyak gitu, banyak. Alhamdulillah masih apa? Masih nengokin, nanya kabar gitu. Tapi apa ya dibilangnya, saya juga kadang-kadang ngebatasi juga lah Berarti gitu. biasanya kalau ada tamu atau apa gitu yang datang ditaruhnya di tempat ini ya Kang ya di depan. Pada ngaso di sini aja di depan tadi yang deket air terjunnya itu. Kang ini kan agak terbuka ya Kang ya dan ini misalnya lingkungannya cukup sepi gitu. Iya. Sempat khawatir nggak sih Kang mungkin ada orang yang iseng atau katakanlah orang-orang yang maling atau apa gitu sempat khawatir nggak sih Kang hanya kan berpagar seperti ini Kang? Oh kalau itu malah pertama saya tinggal di sini sendirian. Jadi belum ada perumahan yang di atas. 2 tahun ke belakang nih baru 6 bulan ke depan baru ada ngisi orang. Sebelumnya kalau maling itu sih alhamdulillah sih aman sih sini. Terus yang iseng atau ini juga alhamdulillah nggak ada sih. Kang ini berarti tiap hari Dede Bintang sama Kang Teddy sendiri makannya membeli dari luar atau masak atau seperti apa Kang? Makanya paling kesenangannya nasi sama telur gitu ya. Terus apa? Masakannya paling ya yang senang dia bubur gitu. Terus ada beberapa apa? Banyakan sih minum susu formula. Kalau Kang Mas. Teddy sendiri lebih banyak beli atau mungkin masak sendiri atau Kalau saya masak sendiri ada juga saya lebih cenderung ke makan apa? Nggak makan nasi sih dari dulu juga. oh gitu biasanya makannya gimana tuh Kang sayur? Makanya kalau orang Sunda itu apa ya? Ngabeti itu ubi-ubian.
gitu, lebih jauh dari kolesterol asam urat, jadi ngambil ke singkong atau ubi manis gitu. Nah, ini makanya saya tadi sempat melihat di Kang kan di dapurnya biasanya di sampingnya ada bumbu dapur atau apa gitu atau setidaknya ada kulkas tempat menyimpan buah dan sayuran gitu atau mungkin daging gitu. Berarti Kang Teddy memang makannya selalu umbi-umbian dan Iya. lain itu lebih sering gitu ya, Kang? Lebih banyakan ke apa yang alami lah gitu, karena Jarang masak ya, maksudnya masak untuk olahan seperti sayur olahan kayak kangkung atau mungkin daging-daging olahan kalau gitu. yang gitu pas ada teman-teman aja, pas ada acara temen masa ngeliwet gitu, kayak bikin apa satu bakul gitu, baru masak, baru masak ya ibaratnya yang spesial order yang dari temen gitu. Kalau buat sendiri nggak terlalu mikirin buat apa, ngonsumsi nasi juga sih.